lagi begini sama gini. Ini semua bingung, siapa nih cewek? Turun. Nggak lama kemudian rumah itu lampunya tek gitu, kedap-kedip. Mati hidup. Dan panas juga lagi di dapur loh. Ada apa kedap-kedip? Jangan konsen atau apa gitu kan? Nas. Turun gitu. Kayak ngomong, lukisan sialan, diambil, dibanting. Kalau kita lukisan gini, Ya, pecah dong. pasti dong. Iya, jelas. Jangan kan kaca, dalamannya juga bisa pecah. Apalagi dihantam kayak pinggiran gini. Iya. Sampai kan sudah ada piano ini dibanting, bak. Nggak robek loh, kaca dong pecah. Kalau nggak salah Ustaz dari daerah mana ya? Dari daerah Pisangan, Jatinegara gitu katanya. Ini semua rumah ini akar permasalahan dari lukisan ini. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bunga Kantil bareng gua Puji. Kali ini gua kedatangan seorang narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan para pendaki. Nah, yaudah kita sambut dulu narasumber kita. Bang Heru, apa kabar Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Nah, kegiatannya sekarang lagi ngapain aja Bang? Kalau sekarang ya banyak sih. Kalau motret belum ada jadwal lagi motret. Terus kalau ngajar eskul belum, karena anak sekolah belum sepenuhnya masuk ya. Kalau sekarang sih ya apa macam-macam lah, jualan HT, terus jualan minuman khas Indonesia. Oke. Oh iya, Bang Heru. Untuk di segmen cerita misteri malam ini, Bang Heru mau cerita apa nih di channel Bunga Kantil nih Bang? Biar penonton pada penasaran nih Bang. Oh, kisi-kisinya? Iya, kisi-kisinya. Kisi-kisinya jadi gue menemukan sebuah lukisan. Lukisan zaman dulu. Ternyata lukisan itu kalau dibilang dari beberapa pemiliknya itu membawa petaka. Dan dari lukisan itu ternyata ada hubungannya dengan pendakian gue di Gunung Raung tahun 95. Oke teman-teman, yang penasaran sama cerita lengkapnya dari Bang Heru, simak terus video ini sampai habis. Dan tanpa berbasa basi lagi, cemani cerita misteri malam ini, kita mulai. Jadi begini ceritanya, jadi cerita gue ini ada keterkaitannya dengan pengalaman gue waktu mendaki Gunung Raung di tahun 95. Jadi suatu ketika di tahun sekarang 2023, itu kalau nggak salah sebelum bulan puasa, nah ada teman gue itu istilahnya apa kalau bilang makelar kali ya, makelar barang-barang antik. Makelar barang-barang antik. Nah dia ngobrol-ngobrol sama gue, bro. Ini ada ini gimana? Memang gue suka sih barang antik, cuman kan apa dulu barang antik ya. Kalau barang antik berbentuk kayak piringan hitam, aku zaman dulu itu gue suka tuh lagu-lagu lama. Nah ada sesuatu yang aneh dari barang yang dikoleksi sama teman gue. Tapi teman gue itu bukan kolektor ya, karena lukisannya sangat bernilai. Nah suatu ketika teman gue ini kerjanya kalau dibilang apa ya, kalau dia bukan developer. Kalau apa sih, rumah tuh bagian renovasi lah. Apa tuh namanya itu, renovasi rumah tuh apa istilahnya ya? Kontrak. Ya, kontraktor ya? Ya, seperti gitu. Mungkin kontraktor ya. Emang dia backgroundnya emang arsitektur dan desain interior. Nah, suatu ketika dia nelfon gua, bro masih tinggal di Raden Saleh nggak? Emang gua tinggal di Raden Saleh, di Cikini. Ya masih, itu kalau gua weekday. Cuman kalau udah weekend gue kadang-kadang pulang ke Bogor. Oh iya. Enggak nih bro, kebetulan gue lagi di suatu rumah tua di daerah Menteng. Oh iya, kenapa terus? Ada hubungan apa? Ya lo masih ngonten nggak? Ya masih sih, cuman karena banyak kesibukan gue udah jarang. Coba deh lo kesini. Emang ada apaan? Ada kerjaan buat gue, motret. Ya enggak sih motret. Bilang ngapain nggak motret? Gue kerjaan gue motret. Buang-buang waktu ya. Buang waktu, suruh ngeliatin rumah tuh ngapain?
enggak nih, rumahnya tua ini memang rumah tua zaman lama, zaman Belanda. Oh, zaman Belanda gue senang nih. Bukan, kayaknya mungkin di tahun-tahun 60. Pasti lo suka deh. Ya cepat tahu cocok buat bisa lo ada kerjaan motret atau gimana. Nah, itu boleh tuh. Banyak barang antik, banyak. Maksud gua, nanti tolong lo lihat atau gimana. Siapa tahu dari yang pengamatan lo lihat ada beberapa properti yang bisa gua ambil dan bisa gua jual, dan bahkan keuntungannya kita bisa bagi 2. Iya. Berarti cuan kan? Gua seneng itu cuan. Mantap. Iya. Nah, oke. Nah, singkat cerita, dari apa gitu gue lupa. Pokoknya seminggu sebelum puasa, bro, gue di sini. Lo di mananya? Mohon maaf, gue nggak bisa gue sebutin jalannya. Pokoknya dari rumah gue tuh, ya selepetan naik motor 5 menit lah. Kepleset juga nyampe ya. Ya udah gue potong dia. Ya mohon maaf, jangan ditiru. Emang jalannya itu satu arah, gue lawan arah. Ya, karena gue akamsi kan, lewat aja. Cuek aja gitu ya. Lo di mana lo? Memang nggak jauh dari situ, emang ada tempat. Pasti semua pemirsa tahu itu tempat penjualan barang-barang antik. Pokoknya terkenal lah, mancanegara boleh-boleh pada sering ke situ. Pasti tahu lah, nggak usah sebutin jalan itu apa. Oh, daerah Menteng. Di sini bukan, gue depan lagi dekat kampus ini. Ya udah, oke. Ketemu. Terus, lo di mana? Di sini rumahnya. Pas gue lihat, apaan? Gue pikir museum. Gue liatin aja. Itu siang tuh. Mau ketemu siapa? Ada satpam. Iya. Satpamnya, gue kaget tuh lihat satpamnya lo. Serem. Gede, mohon maaf ya, bukan masalah ras, bukan masalah sara. Kaget gua. Ambon nih. Gua tinggi. Iya. Kaget. Gua tinggi 175 gitu, dia lebih tinggi lagi. Oh iya, mau ketemu. Oh, ini Pak Heru. Iya. Yang rumahnya di situ, cek ini. Iya. Sebentar. Coba gua lagi di atas. Manggil, "Jet," gua teriak kan, Tuan. Nah, aneh pas gue teriak itu belakang, tadi gue bilang, ini apa ya, kalau namanya dalam ya mungkin bergema atau gimana kan. Bergema. Terus gue bilang, kok ini tempat kok agak-agak mana ya? Pak, ini bangun tahun berapa? Zaman Belanda. Memang pernah sih zaman Belanda, cuma direnovasi 1965. Ya mungkin lo tahu kalau tahun segitu kan, zaman-zaman pergolakan revolusi ya. Ya udah. Nah, teman gue lagi lihat-lihat itu barang, bilang, apaan lo barang ini? Berapa nih? Wah, itu barangnya bagus-bagus semua, keramik. Ada keramik dari Cina, ada segala macam lah. Gila loh. Emang ada duit? Bukan, gua hanya cari doang buat kolektor-kolektor. Betul. Maksud gua, ini barang gua kumpulin, nanti gua bersihin, nanti tolong lo foto. Nanti gua akan bikin katalog. Gua seneng dong. Gua berapa, Cing? Ada lah, Cing. Udah lah 50-50. 50-50. Jangan 50-50. Gue rugi dong. Kan gue harus jual lagi. Ya udah berapa? Motret. Ya lo 30 dah. Gue 70. Iya. Karena gue harus ini lagi, harus gue bagi. Udah oke. Deal. Lihat dulu barang. Saat gue lihat tuh barang. Wah, keren-keren lah. Itu gue nggak tahu nilainya tuh ya. Pokoknya dia disuruh ini barang ditaksir di mana. Itu gue rasa nilainya tuh gila tuh. Fantastik. Ratusan juta, Bang. Nah, pas lagi gue lihat gini, ada barang ya. Itu dibungkus. Singkat cerita, bentar bro ya, gue ini dulu. Gue mulai kerja kapan? Sekarang. Wah, kurang aja. Makanya kan lu bawa kamera. Iya, udah oke. Udah. Jam sore, kira-kira jam 2. Sebelum itu biasa. Bilang, wah ini bagus sih, gue pakai cahaya matahari, Gucci apa segala macam, itu keren-keren. Tapi sebelum itu di foto kan dibersihin dulu. Oke. Bilang gini, udah nih, berapa banyak lagi? Ya untuk sementara ini dulu. Terus gue liat di pojokan tuh apa? Ada barang ya, apa dibungkus kayak kain putih. Wah itu boleh tuh. Gue lagi jalan sana, itu jangan. Apaan sih lo? Gue buka, seret, lukisan. Ih, apaan bagus? Kan gue liatnya begini nih. Pas gue bilang begini, bro jangan. Apaan sih pas gue liat gini? Jadi merinding. Enggak, bagus lukisan itu. Jadi lukisan seorang bangsawan Belanda. Iya. Ratu Belanda seperti. Ya enggak, bukan. Orang kalau lihat film-film tuh apa ya? Baju putih-putih. Oh, bangsa Belanda lah. Zaman-zaman komunis ya. Ya, tapi bukan company. Keren itu. Nah, istrinya itu pakai kebaya. Pakai baju kebaya, cantik. Keren nih.
bro yang itu jangan difoto. Enggak, difoto aja keren. Gue seneng lukisan. Gue pegangin, wah bagus banget. Bro jangan bro. Kenapa sih lo? Enggak, kata yang order gua, yang lukisannya jadi ganggu gugat. Ya nggak apa-apa. Karena bagus banget. Nah, aneh pas gue pegang begini, kayaknya mungkin entah gue capek atau ngantuk, seolah-olah tangannya kayak gini nih. Apaan nih? Kayak ada yang... Iya kan ada nih, ini mohon maaf, ini yang si bangsa Belanda diri, isi duduk kayak gini nih. Iya. Duduk. Pegang gitu kan. Terus kayak dicon. Ya kan gue pikir, ya karena mungkin lukisan atau ada guratan yang nonjol-nonjol gitu kan, kaget. Dan anehnya, pas gue gini kaget, ini gue berdarah. Berdarah. Langsung gue ini. Wah, apa nih? Tapi kan gue pikir positif. Mungkin ujung cat ya, runcing. Wah, berdarah. Kan bro, lu gila bro. Waduh. Apa sih waduh? Udah nggak apa-apa. Udah lu tenang aja. Nggak, gue suka lukisan ini. Tetap dipotret tuh bang? Tetap. Gue, karena dia nggak mau bersihin, gue yang bersihin. Karena gue tas kamera gue ada alat pembersih kamera. Kayak kuas gitu. Udah bos, terserah lo, kalau ada apa-apa gue nggak tanggung jawab. Emang ada apa dengan lukisan ini? Iya. Enggak, gini berani gini. Gue ini deh, udah terserah lah. Gue tunggu di bawah. Bodo amat lah. Nah, jadi sebelum gue ini, gue ngerokok aja. Gue ngerokok, ngopi. Gue di dalam ruangan yang gede itu, di lantai 2 kalau nggak salah. Gue ngerokok, bagus banget gue liatin. Gila, keren banget nih. Gue pengen tahu nih siapa pelukisnya. Bro, Jet. Nggak jawab. Udah bodo amat. Ini siapa? Gue keren banget. Itu kayak lukisan seperti itu. Waduh, keren banget nih. Terus gue ini iseng, handphone. Cetak. Loh, kok blank? Tapi kan gue bilang, ini aplikasi. Lo tau kan kalau handphone gitu mungkin aplikasi. Udah gue close semua aplikasi, gue close. Cepet. Jadi, kok kabut? Jangan-jangan asap rokok gue. Asap rokok gue matiin. Cepet. Kok kabut lagi? Gue bikin lensa kamera handphone gue bersihin. Cepet. Bagus. Oke. Ini gue diriin gini nih. Wah, lighting begini nggak bagus gimana ya? Nah, gue akalin kan. Begitu gue lagi begini, tiba-tiba lukisannya, burak gitu loh. Jatuh sendiri. Tapi kan gue pikir positif. Angin. Kan nanti tuh sore kira-kira jam 4-an gitu kan. Ya masih siang bang. Lu temen gue naik ke atas. Ada apaan tuh? Enggak apa-apa lukisan jatuh. Gue bunga lukisan jatuh. Kan itu kan lukisan apa? Terbuat dari kayak kayu ya. Bingkai kayu itu bagus banget. Itu kayak kayu jati. Apaan lu kita di bawah itu sampai pada naik ke atas semua. Kayak benda sangat berat jatuh. Cubung gitu loh kayak gitu getar gitu gempa. Kata mereka. Padahal itu cuma lukisan ya bang. Iya gimana sih kalau ini jatuh gimana sih lo kalau barang kita apa sih namanya penghapus jatuh. Bunyi menurut gue bunyi itu seperti itu kayak penghapus jatuh gitu doang. Kayak papan tulis tuh. Iya. Kayak begitu menurut gua. Tapi yang di bawah bung gitu loh. Sampai tukang warung ke dalam, itu ada apa? Dipikirnya katanya barang gede atau bangunan runtuh kan. Mengingat bangunan itu bangunan lama. Iya. Nggak apa-apa. Itu pada naik semua ke atas. Nggak apa-apa. Dan anehnya, ini kan udah gue diriin gue setel maksudnya biar enak posisi bantap lah diri gitu. Nah, pas gue ini, nggak apa-apa yang ini. Lah, di pojokan lagi lukisannya. Pindah sendiri bang? Nah itu gue nggak paham. Gimana sih ini? Kita udah pasang nih, lu pasang tripod nih, kamera nih kayak ini nih, pasang tripod. Udah ngepas lah ya. Gue lagi ngobrol sama lu. Nah tiba-tiba tripodnya kesini kameranya. Tapi gue pikir karena mungkin orang pada naik ke atas, ada yang geserin. Ada geser kan, gue pikir positif. Mungkin digeser kali sama yang satpam lah, apa orang office boy di bawah pas OB, ya kan? Pikir begitu. Udahlah. Tadi bilang kok gue ini, tapi udahlah. Udah nggak apa ini ngomong ini. Kan gue bilang jangan bro. Nggak apa-apa, gue suka sama lukisan ini. Ya udah terserah lo dah katanya. Terserah lo. Yang penting hasil bagus. Udah bagus kok ini, bagus cuman ini dong. Terserah lo. Ya udahlah. Ini lukisan nih, ini masterpiece. Gue pengen tahu lo dapat lukisannya dari mana. Nggak bisa ngomong. Siapa main diam? Pak, lukisan dari mana? Diem. Nanya. Ini lukisan dari mana? Terus ada nyeletuk. Kayaknya OB itu nyeletuk. OB-nya ada 2. Gunung Raung. Gue langsung.
Gunung Raung. Gue bentar mas, Gunung Raung, tau dari mana? Itu yang si OB itu. Mohon maaf ya, gue samarin namanya. Si Nas nih. Nggak mau turun ke bawah tuh bikinin air yang ini. Gue penasaran kan. Ya lu gimana orang nanya, masa disuruh ke bawah? Jadi OB-nya langsung, turun ke bawah gitu. Mohon maaf ya, agak, ya mohon maaf kita bukan mencela orang ya. Agak disabilitas gitu loh. Oh iya. Ya kan, disabilitas gitu. Kasihan kan udah tua kan, lalu gimana orang tua mau gini-gini, jangan main usir-usir gitu. Tapi dia, maaf ya mas, saya bikinin air dulu. Udah. Tapi kan gue nggak suka dengan si security ngusir si OB itu yang udah tua itu. Karena gue liat dua OB itu satu tua atau muda. Ya si Nas itu panggil Pak Nas itu. Ya bilang, wah umurnya mungkin sebaya dengan bokap gue, 70 tahun. Pasti kan udah mengenal rumah itu dong. Itu nih bilang itu dari Gunung Raung. Ya udahlah kasih bang. Ya apa-apa. Ini kan agak ini jangan cuma maaf, bukan mencela seseorang. Ya nggak boleh begitu tuh bapak orang tua itu. Harus dihormatin ya bang. Udah, singkat cerita. Itu security langsung, apa sih? Mohon maaf ya, itu sangat. Iya, langsung. Ya kenapa pak? Santai aja. Kayak kaget, kayak mental gitu. Ngedon juga tuh security-nya. Iya, emang. Jadi ini kan lukisannya segini. Tadi kan nggak begini, nggak ada posisi. Ini begini nih. Apaan sih lukisan apaan? Langsung gitu. Ya kenapa pak? Cakep, bule, orang kitanya cantik. Saya ingin tahu nih orang ini siapa. Itu langsung badan segede gitu. Itu langsung lari ke bawah kayak ketakutan. Ya gue kan gitu ketawa. Badan Rambo, hati Rinto kan gitu ya enggak. Hati Hello Kitty. Udah. Nah, udahlah bilang. Udah. Terus pas gini, gue ngerokok gini. Loh, kok pada turun? Enggak deh. Ya udah kok. Udah gue taruh lagi tuh lukisan. Nah, begitu gue taruh gitu enaknya itu. Padahal belum gue taruh sanggaan apa ya, biar nggak jatuh gitu tahanannya. Pas gue taruh begini, belum gue taruh gue bawa lagi tripod nahan itu, gue langsung berdiri, tegak gitu. Jangan-jangan ada celongan atau apa ya, kan biar tar kata. Loh, kok diri kan lukisan itu kan, kalau lukisannya ini kan kayak gini ada gantungan ini ya. Iya. Kok tiba-tiba manteng begini, tanpa harus kita sanggah, tanpa harus kita gantung. Gila, mantap juga nih. Kan gue berpikir logika. Mungkin kayunya bagus, ininya apa, jadi simetris lah. Rata ya bang. Keren nih, udahlah. Tapi gue tetap jaga-jaga, jangan sampai misalnya ada angin ke situ jatuh. Udahlah, gue tes, cek, foto, cek. Nih, foto. Lagi foto gitu gue liatin aja. Wah, mantap, bagus mana lagi nih. Gue buka jendela, nah biar cahaya masuk ya. Begitu gue pakai lampu, yang aneh gue pakai lampu. Begitu gue pakai lampu, bawa lampu lighting. Itu padahal kita belum nyalain lampu loh. Terus tiba-tiba lampu nyala, der gitu loh. Lampu di lantai itu nyala, derak gitu loh. Gue pikir, jangan-jangan nyalain sama OB bawah nih. Karena udah mulai sore, udah jam 5-an. Sebelum maghrib 5:30. Nah udah ya, nah udah oke. Begitu gue mau motret, redup lagi. Gue bilang, weh Jet, lu nyamain lampu dong. Gue lagi serius nih mau motret ini. Gimana sih lo? Terus ada ngomong, gue nggak tahu nih bahasa nggak karena gue denger, tapi gue yakin bahasa Belanda. Apa tuh bang? Apa gue lupa gitu. Kayak bang ada orang ngomong Belanda. Tapi pikir, bukan mungkin halusinasi gue. Nah, gue liatin lagi tuh lukisan, bagus. Nah oke nih, cek gitu kan, oke. Pasti gue preview dong. Iya, dilihat dulu. Lihat dulu kan. 1, 2. Begitu yang slide nomor berapa gue lupaan, tapi ganjil ya kan gambar tuh gue jepret dari berapa posisi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas 13, gue ngambil pas ke 13 kan gue shotnya banyak tuh. Lebih dari 20, 30 jepretan. Pas 13 gue nggak mau. Nah, apa nih nggak mau? Kan kamera gue kan di kita kan bisa digeser. Jangan ini gue putar. Oh nggak mau. Apaan sih nggak mau? Kenapa sih ini? Gue berkom, gue ngomong. Apa sih nggak mau? Gue liatin, kok tajam banget, bagus kan?
wah ini bagus nih, tajam nih. Maksudnya ini gue jadi masterpiece. Buat ikan istilah gue repro foto kan, ini bagus. Gue gini, gue ini dari sini, ya kan. Kebuka kan, tajam. Gila, gila. Gue berpikir, gila kan, makanya ngelukis ini, bangsawan ini. Pas gue liat mata gitu kan, keren. Terus gue zoom ya kan, gue zoom nih. Si mata si Mr. Bule ini gue zoom. Terus gue zoom istrinya, istri cakep banget. Begitu gue liatin matanya, tiba-tiba gini. Langsung kaget gue. Astagfirullahaladzim. Langsung gue liatin gini. Iya. Serius bang? Ngedip? Kayak gini, gimana sih? Iya, gini. Langsung. Untungnya itu kamera talinya gue gantung. Kalau nggak bisa kelempar tuh, hancur kamera. Hancur. Udah lagi. Nggak apa-apa. Akhirnya setelah gue geser, slide 14-15 udah aman. Udah gue cepret. Ini enggak, jepret. Terus, nah si OB yang tua ini panas masuk. Mas, ini mas. Oh iya pak. Tiba-tiba dia duduk ngeliatin. Pak ini gimana? Aduh, nanti ya. Dia naik baru naro nampan. Dipanggil lagi sama security. Pak, mana? Turun. Iya, bilang. Udah mati gue. Kampret security kurang ajar banget sama orang tua. Iya. Udah. Terus gini. Ya udah. Ngomongnya mohon maaf ya agak bibirnya itu ya. Udah nanti kayaknya ini ya kalau gue tangkep lukisan ini sama Pak Heru kayak berjodoh. Ngapa? Saya nggak punya duit, mana mampu. Yang itu kan Pak Jedi. Dia ketawa aja. Udah karena dipanggil, diteriakin itu ke bawah. Udah. Cerita gue potret. Potret. Maghrib. Iya oke. Turun. Ya bro, maghrib. Iya berisik lah. Iya tahu gue maghrib, gue udah tahu. Berisik. Tiba-tiba gue lihat, kain putih terbang. Langsung ketutup lukisannya. Serius bang? Itu gue turun ke bawah asli. Gue turun ke bawah. Lu kenapa lari? Gila bro, tadi itu lukisan lagi gue didiriin, udah gue foto. Itu kan kain penutup gimana sih? Kain penutup. Langsung nutupin itu lukisan. Terus bilang gini, tuh. Nutupin, kan maghrib. Udah stop dulu kerja, mau aja maghrib dikit lagi, 10 menit lagi. Enggak bro, tadi lukisannya kebuka. Ya udahlah, terserah lah. Udah akhirnya gue pindahin. Dah. Enggak sih, enggak lama kemarin sih jadi bilang gini. Kan gue bilang lo jangan, Kan gue bilang jangan lukis itu. Jangan, gue bilang enggak boleh. Lo gimana sih lo? Udah tuh beresin barang-barang lo. Ya gue beresin barang-barang gue. Iya. Gue nggak tahu. Ternyata teman gue si Jedi itu, Pak Jedi. Jedi. Dia jatuh. Anjing berat gitu loh. Maaf nih ngomong jorok. Anjing. Jadi dia angkat. Ya. Terus begini nih. Kan enteng lukisan itu. Tapi katanya kayu jati. Bro, tolong bro. Kenapa lah? Gua angkat biasa. Lo jangan acting lo. Ini orang enteng kok. Pintu beton, pintu lemari besi. Lo jangan ngarang lo, nggak ada kayak gitu-gitu. Udah nggak. Istighfar. Udah, gue biasa aja udah. Taruh tuh lukisan, blak udah. Udah oke deh. Maghrib turun ke bawah. Nah, setelah aja maghrib berkemanang, kita turun ke bawah terus kita sholat. Teman gue bilang, ini udah biasa. Ya sabar. Yang itu lukisan. Kenapa emang? Jangan enggak mau. Ya udah oke. Berarti lukisan buat gue ya, kata lukisan. Lukisan itu jangan. Jangan lupa. Musik banget. Iya, gue transfer teman.
Udah. Salaman gue, oke. Nah, singkat cerita, ngobrol-ngobrol, sengaja enak ngobrol setelah azan Isya. Apa semua ini nyalain lampu. Ruangan ya dinyalain ya. Nyalain lampu. Terus dia bilang, bro, nanti dulu ya, itu gue mau datang. Gue, Pak ini. Iya. Seneng dong. Iyalah. Mister. Iya. Gimana namanya Pak W. Bener loh, iya. Nanti dia datang. Ngecek di jalan jam 8. Apa aja, rokok apa aja, lo tinggal bilang. Sepanjang ngobrol, panas itu, mohon maaf yang OB itu yang tua, kita pengen deket sama gua, pengen ngobrol. Selalu sama security. Kan bareng aja kenapa? Diusir terus. Iya. Ini perintah, ya udah terserah deh. Nah, kan kita pokoknya setelah kita makan malam ini Ji, ngobrol ya, ngobrol ketawa. Bos, macet, iya. Udah tenang aja, lo makan ini aja ya. Karena pas kita lihat, oh udah tikus biasa. Tikus, Kan apa ya? Jadi lo pernah nggak sih lo ngobrol, terus tiba-tiba semua diem? Pernah nggak kita? Pernah ya. Kayak, ya kok diem semua kan gitu ya? Apaan tuh? Enggak, kucing. Yeah. Ngobrol lagi, kubrak. Nah, berarti tikus. Yeah. Udahlah, lo jangan didramatisin, gue bilang. Sugestinya jangan ini ya. Nah, udah nih, singkat cerita, bosnya datang jam 9 malam. Wajar, jam macet. Yeah. Bos. Akhirnya datang tuh Mr. Y. Perawakan, maaf, Chinese. Yeah. Wah, nih bos. Oh, ini ya? Oh iya, nih teman saya nih, fotografer. Boleh nggak ininya? Nah, lihat foto gimana nih? Wah ini emang berapa nih Pak ini keramik ini? Bukan, wah lumayan sih nilai ini. Cuman ada beberapa peninggalan dinasti. Wah ini dong berarti Bapak ini. Diketawa aja kan. Pas gue lihat, mobilnya mobil buatan Eropa. Wah ini benar-benar kolektor nih orang. Yeah. Terus dia bilang begini, saya juga punya beberapa lukisan. Nanti tolong direpro gini. Oh boleh Pak, boleh minta telepon? Boleh. Cuman gue udah sembari dia nggak lama kemudian dia ada telepon masuk. Kalau Mr. Y jadi sama motret jangan lupa ya bro ya komisi. Ya ampun komisi lagi. Komisi terus lagi lo. Yeah. Kan udah gue transfer. Iya tahu. Ya itu kata gue. Ya kan lo dari siapa kalau bukan dari gue. Udah deh berisik loh. Udah oke. Nah ngobrol aja sama Mr. Y. Yeah. Wah ngomong. Wah itu orang kolektor. Wah itu dia udah katam. Wah dari ini. Gue udah tahu sejarah ini. Oh gitu. Gue senang banget. Oh gitu Pak ya. Nah, singkat cerita ketawa sampai ada pembicaraan mengenai peninggalan zaman Majapahit, Singosari, gitu kan. Lagi ngobrol, terus ngobrol masalah tentang kolonial, zaman Belanda kita ngomong, oh gitu. Gimana Pak kalau ini sejarah rumah ini apa? Oh iya rumah ini dulu ini. Dia tahu Mr. Y, rumah ini dibangun tahun ini. Dulu peninggalan ini ya Belanda gini. Lagi enak ngobrol. Terus itu suara musik kenceng banget. Lagu-lagu kayak lagu bersnit, kayak lagu dansa. Itu gue merinding, saya pasang musik. Ya kan? Saya pasang musik. Nah, OB yang muda ini, aku lupa nama siapa ya. Panggil aja running gitu ya. Ada yang nyalain musik, siapa tuh di atas? Di atas nggak ada. Lagi anak ngobrol, nyala lagi. Pas gue naik ke atas, itu ya piringan hitam. Itu bunyi muter sendiri, nggak dicolok. Kan cuma bilang ada nyolok kali, apa yang gue bilang lo jangan nyolok itu, lo kan demen kayak gini. Lah gue aja baru tau piringan hitam ada di samping lukisan. Emang samping lukisan piringan hitam itu posisinya emang dari situ emang ada colokan. Ada colokan kan situ di samping lukisan itu memang ada meja kayak gini, terus ada beberapa minuman itu kayak gelas kayak gini lah. Bunyi kayak gimana sih kalau kita
dengar lagu zaman dulu tuh, lagu Dasa Dansi gitu kan. Cuma kok denger gitu kok kayak merinding gitu kan. Tapi kan bilang, udahlah kita ini naik, tak udah. Ya kayak gini, gue lagi mau ke bawah, itu bunyi lagi, cek, udah geser. Tapi gue bilang gini nih, mungkin gue kurang taruh jarum masih agak nempel ya. Gue berpikir positif. Nah, udahlah gue ini aja dah. Mungkin lupa cabut colokan, gue turun lagi ke bawah. Mr. Y, kenapa tuh? Nggak tahu tuh Pak. Mungkin ada yang nyolokin atau apa gitu lagu. Kalau nggak orang zaman dulu, zaman pejabat kita, zaman itu lagu-lagu Dasa Dansi lah. Terus dia dia sama gue. Kan dari ngelihat ya. Wah, nih bagus nih lokasinya nih. Kalau yang ini piringan hitam, beri foto. Belum Pak. Saya kan suruh Mas Jadi. Setelah ngobrol begitu, si Mr. Y, ya udah saya sangat puas hasilnya. Nanti Heru, kapan ada waktu, kamu ke rumah saya. Oh boleh Pak, rumah di mana gini-gini. Udah tukang telepon kan. Iya. Terus terima kasih atas waktunya. Dia bilang begini, Mr. Y, itu ada lukisan. Saya dengar cerita dari Jadi, emang itu lukisan itu saya nggak suka. Pernah taruh di rumah saya, kata dia nih ya, rumah saya itu panas. Saya berantem dulu sama istri saya. Terus malam-malam istri saya melihat seorang Belanda, kayak opa-opa gitu, persis kayak di lukisan. Sampai teriak-teriak segala macam. Pokoknya rumah itu banyak gangguan, gue merinding. Makanya saya taruh di sini. Tapi saya suka Pak, ya nggak apa-apa. Tapi tadi saya dengar dari Pak itu, kata lukisan itu dari Gunung Raung. Saya pendaki gunung Pak, saya pernah di Gunung Raung. Oh tahun berapa? Tahun 95. Pas gue cerita tentang Gunung Raung, terus jadi bilang, bro stop bro, gue nggak enak nih, stop bro. Itu AC di ruangan itu 16 derajat bro. Dingin kan? Dingin. Itu kita langsung semua berkeringat. Jadi kayak AC itu dimatiin. Padahal langsung pada jadi panas aja. Panas. Tapi gue nggak panas. Nggak panas. Nah, udahlah gini. Yaudah. Mungkin kita kecapean, Pak. Saya juga capek, kita istirahat. Oke ya, Pak. Sampai ketemu di hari yang lainnya. Oke, saya tunggu ya. Nanti main-main. Ya kalau saya mah tergantung waktu Bapak bisa ke rumah. Saya mah standby aja, saya pengangguran. Oh, yang bilang begitu. Gini, udah. Nah, singkat cerita. Gue temen gue jadi udah balik duluan tuh. Jadi balik. Ya gue biasa ngemasin barang. Iya, prepare ya. Prepare. Gue ke motor gue nih. Baru mau udah pasang gini ya. Iya kan, gue nggak pakai helm, rumah gue deket banget. Baru mau, gitu ya. Iya, nyala motor. Iya Pak. Saya pengen ngomong sama Mas Heru. Itu OB yang tua tadi, Pak? OB tua, panas itu. Panas itu. Si security udah gini, itu udah biarin Pak, ini mau pulang, mau istirahat. Udah nggak apa-apa. Nah, kebetulan si security itu ada telepon, kayaknya dari istrinya. Iya ma, nanti Papa pulang ini. Udahlah, gitu Pak, udah ngobrol. Terus bilang ini, gue dengerin aja, iya Pak. Tadi saya dengar Pak Heru pernah naik Gunung Raung. Iya, karena lukisan itu dari Gunung Raung. Lama kemudian saya pengen cerita, pengen cerita, panas, handphonenya bunyi dari anaknya. Pak angkat dulu Pak, kayak enak, Papa angkat dulu. Iya nak, iya nanti Bapak pulang. Ya. Pak, kayaknya kita mesti pulang Pak, kita mesti istirahat. Bapak juga capek, saya juga capek. Iya. Nanti saya deket sini, nanti kita ngobrol lagi Pak. Oh boleh, iya boleh. Udah gue pulang. Biasa gue pulang rumah. Pulang, lo tau kan kalau gue udah pulang rumah tuh gue nggak bisa tidur. Maksudnya nggak bisa tidur tuh gue nggak bisa tidur jam 10 nggak bisa tidur, biasa tidur jam 12, jam 1. Nah iseng lah gue buka laptop gue. Buka laptop. Buka
laptop liatin, ya keramik liatin. Heeh. Biasa bagus nih. Ini ya apa? Ini nggak fokus, hapus. Heeh. Nah, ini ada lukisan nih. Yang lukisan yang itu, Mister itu, Iya. yang bule itu sama yang istrinya. Nggak bagus, nggak fokus. Gue pencet, nggak bisa ke delete. Tapi gue berpikir, jangan handphone gue kebanyakan gambar atau apa video. Udah, aduh, sampai gue bilang gini, lu jangan nyusahin dah, ini gambar nggak bagus. Gue pengen cari gambar yang bagus. Jangan nyusahin lah. Ayolah, gue mau cari uang. Tiba-tiba, ya nggak tahu ya. Bukan masalah misi, bukan. Begitu gue delete bisa. Jadi, gue hanya beberapa tuh gambar yang bagus dari sisi kanan, kiri, atau gimana gitu ya. Secara fotografi. Udah lah. Terus kok gue di rumah kok gue lapar lagi, gue makan lagi. Gue lagi tidur gini gitu ya. Nah, gue tidur. Di rumah gue juga ada foto-foto gitu. Dari rumah gue, orang tua gitu ada foto-foto zaman dulu ya, foto-foto terutama kayak Bung Karno. Gue liatin. Terus ada foto-foto keluarga gue, orang tua gue liatin, sama abang-abang gue liatin. Kayak gini liatin, gini. Mana miring ya? Gue liat gini, nah, itu gue langsung ngejatuh. Itu lukisan yang ada di rumah itu. Rumah kosong? Di rumah gue. Pindah ke rumah Bang Heru? Anjir. Langsung ngejoprak gue. Astagfirullahaladzim. Kan gini dong. Iya. Ini antara sadar dan tidak sadar, antara mimpi halusinasi. Astagfirullahaladzim. Kan gue itu di rumah tuh kalau kan ada lampu terang, ada lampu kecil kayak gini. Gue nyalain lampu, lampu nggak ada. Udah berarti gue halusinasi. Sama kayak gue capek. Udah mati gue, kampret sialan. Jadi gue begini, parno kan begitu kan, gara-gara ini nih. Udah gue tidur, nggak bisa tidur ya. Nggak bisa tidur, terus gue dengerin ini aja, musik. Makan spree. Iya, lagu-lagu zaman sekarang lah bro, yang zaman maaf lagu-lagu dugem. Cedang, dengerin, cedang. Terus tiba-tiba, denger lagu yang blues-blues itu tuh yang kayak di rumah itu, tuh rumah tua itu. Gue langsung, anjing. Yang musik di piringan hitam itu bang. Lu pernah lihat film Pengabdi Setan nggak? Iya. Kayak gitu lagunya modelnya. Cing, dia bilang. Langsung, ya bang ya, gue lempar. Apaan sih ini? Mohon maaf ya, gue lihat itu video klipnya. Mohon maaf, DJ David gue itu lagu dugem. Bener lagi. Tapi musiknya ya itu kayak lihat film Pengabdi Setan. Kan jiper gue. Aduh. Udah dengerin lagi. Baru gue mau gini, lo tau kan tidur kan? Gitu tuh. Dengerin itu lagi. Langsung gue, itu badannya keringet dingin. Astagfirullahaladzim. Ya udah, gue ambil air wudhu. Ke kamar mandi nih. Kamar mandi. Bilang, kamar mandi ada siapa? Kamar mandi itu ada kayak noni Belanda. Berarti nih, buang. Bullshit, gue bilang. Bullshit. Lo siapa? Gitu. Itu ada gue pada ngeliat, lo ngomong sama siapa lo? Enggak. Makanya kalau kamar mandi nyalain lampu. Jangan digelapin ya. Biasa kalau kamar mandi ngapain nyalain lampu? Lampu yang di tengah dapur ada. Nyalakan maksudnya mohon maaf gue tutup, kencing doang, ngapain gue tutup pintu kan? Nggak perlu nyalain lampu yang dalam. Aduh, mungkin teguran juga buat gue. Ya udah, gue sholat. Bukan jarang gitu ya. Sholat udah. Nah baru tuh udah aman. Nah lagi gitu udah adalah gue ini matiin handphone, udah gue tidur. Udah tidur itu gue mimpi. Kenapa tuh bang? Naik gunung. Apa di gunung mana gitu ya? Cuman nggak bakal gue lupa. Ada red plank, pos demit, pos magnet. Oh iya. Itu Gunung Raung via Sumber Beringin tahun 95. Bilang namanya mimpi kan bunga tidur. Iya. Terus di dalam mimpi gue itu, gue lihat si Mister Bule yang Belanda itu lagi diarak entah tentara kita atau pejuang kita itu digantung di pohon. Nah, itu gue lihat. Itu gue langsung gitu loh. Bangun-bangun udah ya jam 4-an. Mau subuh. Wah, gila kok mimpi begini banget ya? Kok jadi kayak berkesinambungan ya? Apa
apaan sih gitu ya. Baru bisa tidur setelah gue sarapan pagi. Memang bisa tidur. Baru bisa tidur nih. Makan dulu lah bubur. Mungkin gue kurang makan atau gimana gitu. Bangun udahlah, bangun singkat cerita siang udah bangun lah. Gue mau ini dulu lah ke tempat lain. Nah, jalannya di Menteng itu kan kalau gue mau ke arah kantor teman gue belok kiri lewatin pasar antik Jalan Surabaya, itu ke arah Tebet. Tiba-tiba gue ke arah yang ke rumah itu. Lah, gimana? Kan tujuannya nggak ke situ kan? Nggak ke situ kan. Dan anehnya di rumah itu motor gue mogok. Padahal motor gue udah diservis seminggu lalu. Di starter nggak bisa, di engkol nggak bisa. Aki full. Sampai orang, Pak, habis bensin? Enggak, bensin full. Aki nih. Ya, kenapa ke rumah ini sih? Ngapain sih? Kan udah bayar gitu kan, gue. Duh, mana ya? Tiba-tiba itu, panas. Ya, OB yang kuat tadi ya? Kok ini? Nggak tahu nih motor saya mogok. Udah masuk dulu. Ya, mau ke kantor temen, Pak, mau ke kantor. Kan udah beres ini. Udah. Masuk dulu. Udah, Pak, nggak enak. Bapak lagi kerja. Udah, saya santai, belum pernah datang. Jadi belum pernah datang, kayak security belum pernah datang. Iya. Saya pengen ngobrol. Oh iya, boleh ngobrol. Pengen ngobrol. Udah, Papa cerita. Nanti dulu. Dan anehnya, waktu itu, mohon maaf ya, Bibin itu kan, agak, gue susah mencerna obrolan dia. Kok dia ngomongnya lancar. Gangguan di. Udah. Ini minum ya. Mau ngopi nggak? Wah, boleh nih. Oh, ini masih pagi, kira-kira jam 10. Benar, jam 10 itu belum ada orang di rumah. Masih sepi. Masih sepi. Kan di mana-mana tuh OB paling datang duluan dibandingkan bos. Ngopi nggak? Boleh. Kopi yang hitam, Pak. Waduh, kopi hitam. Udah ngobrol. Waktu saya mau pulang, Bapak nanya saya, pengen cerita itu apa sih, Pak? Terus dia ngomong, tahun 95. Dari mana? Ada nama, dia ternyata orang Jawa Timur. Ada dua, Pak. Jadi saya Gunung 2 kali. 98. Tahun 95 lewat Sumberwaringin. Tahun 98 lewat Kalibaru. Terus apa hubungannya dengan lukisan itu? Jadi gini. Itu panjang ceritanya tuh. Gue dengerin aja. Itu gue dengerin sampai berbatang-batang rokok. Ya. Kopi lagi ya. Itu sampai saking panjangnya itu cerita. Kopi 12,5 kali itu. Kalau nggak stop tuh cerita. Kalau nggak teman gue nelpon, gue sudah datang ke kantornya, itu nggak bakal stop. Jadi pada intinya begini. Ya terus kenapa tuh, Pak? Emang waktu kemarin itu Mr. Y nggak mau balikin tuh lukisan. Jadi sebelum lukisan itu dibawa ke Jakarta, itu lukisannya dari lereng Gunung Raung. Wah, Pak Heru itu di mana? Sumberwaringin. Tahu nggak cerita kisah itu? Oh ya tahu, legenda dan mitos. Di Gunung Raung itu namanya Kerajaan Macan Putih. Dan gue juga cerita. Memang saya dulu pernah mengalami kejadian mistis di Pondok Sumur. Itu banyak. Dan memang ini, Pak, memang waktu itu kita kena teror saya dengan teman-teman. Karena teman saya mengambil salah satu bunga kesayangan putri kerajaan zaman dulu. Dan memang di Gunung Raung itu dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Langsung Bapak itu diam aja. Apakah itu benar, Pak? Iya benar. Apakah itu benar ada kerajaan Macan Putih? Iya betul, memang ada Macan Putih. Emang saya lihat itu benar, Pak. Saya lihat. Oh, desa Macan Putih. Nah, terus itu lukisan apa hubungan? Pas tidur gimana? Iya, Pak, saya tidur mimpi, Pak. Nah, sekarang gini, Pak Heru. Waktu di Gunung Raung, coba sebutin itunya. Ya, di Gunung Raung ada pos 1, pondok motor, pondok sumur, pos demit, pos mayit. Apa hubungannya, Pak, dengan lukisan itu? Jadi ini konon ceritanya, katanya dari masyarakat setempat. Jadi sebelum lukisan itu dibawa, ada sebuah rumah ya, mungkin sekarang rumah udah nggak ada. Itu tinggal seorang bangsa Belanda. Bisa siapa, gue lupa nama Belanda gitu. Dia menikah dengan orang Indonesia, orang kita. Nah, setelah era kolonial Belanda hengkang dari Nusantara, kan Belanda tengah itu agresi. Iya. Nah, pejuang kita itu sudah marah karena
menir Belanda, angkatan menir Belanda itu semena-mena, ya kan. Tentara Belanda pokoknya udah menyingkir, udah habis lah pokoknya sama tentara kita. Dan pas lagi di saat itu, saya juga dapat cerita dari teman saya di kampung, di lereng Gunung Raung itu. Dibantai lah semuanya. Keluarganya. Kan katanya nih kan, Iya. saya belum tahu nih Pak, apakah ini benar atau enggak. Kan saya cerita dari turun-temurun. Kenapa itu namanya ada pondok mayit? Jadi bukan misteri itu aja. Semua orang Belanda, mungkin tentara Belanda atau bangsa Belanda, itu digantung di pos mayit, namanya pos pondok mayit. Makanya dinamain pos pondok mayit. Nah, itu digantung semuanya. Terus bangsawan itu kenapa Pak? Iya, emang bangsawan itu. Terus ibunya itu nggak ada. Katanya ibu tuh nggak tahu kemana. Nah, pas dibawa ke Mr. Wise, sangat suka lukisan itu, terutama istrinya. Itu mengalami gangguan di rumahnya. Jadi istrinya lagi begini, ini kan cerita panas nih. Iya. Bisa kayak ngeliatin gitu, sembari main piano ngeliatin itu lukisan. Itu pokoknya lukisannya sangat spesial. Nah, dia nyanyiin lagu piano, jadi merinding nih. Kayak lagu sedih gitu. Itu main lukisan kan biasa gitu ya. Lukisan itu bagus banget ya. Itu baju si Mr. Van, anggapnya coklat Van Houten, putih. Terus isinya pakai kebaya, entah merah atau apa itu. Kayaknya karena itu lukisan udah lama ya. Kayak agak-agak udah luntur gitu ya. Terus tiba-tiba di lukisan itu mata dari Mr. Van Houten sama istrinya itu keluar air, bukan air mata, darah. Itu semua konten loncat semuanya. Menurut pengakuan dari istri Mr. White, dari Pak Nas cerita. Mr. White cerita. Banyak gangguan. Ya mohon maaf ya, non-muslim ya. Itu ya, gitu. Dia agama itu ya. Kan dia orang Chinese. Iya. Dan di rumahnya itu suasananya panas, ribut terus sama istrinya, sama anaknya. Terus pas di suatu ketika, katanya lagi, Mr. White lagi gini. Duduk santai. Jadi ternyata Pak Hans itu pernah kerja sama Mr. White. Pernah kerja. Mr. White baru pulang nih. Itu dong. Karena mungkin istrinya belum pulang, karena suami istri sama-sama wanita. Karir sibuk ya? lah. Aduh, itu dong, kopi dong, nas, gitu kan. Nah, yang namanya OB kan, rumah tangga. Kopi dong, ya. Kan rumahnya kan, gede nama saya, konglomerat ya. Ada tangganya kan begini tangganya. Terus lagi gini, ya malam ya orang pulang kantor jam 9:10. Lagi begini deh. Terus lagi gitu. Terus ada turun itu, kayak noni Belanda tapi rambutnya terurai, baju putih, turun gitu. Lagi begini sama gini. Misalnya bingung, siapa nih cewek? Turun. Nggak lama kemudian rumah itu lampunya tek gitu, kedap-kedip. Mati hidup. Dan panas juga lagi di dapur loh. Ada apa kedap-kedip? Jangan-jangan konser atau apa gitu kan. Nas. Turun gitu. Kayak ngomong. Nunjuk ke lukisan itu. Cuman anehnya, begitu sekian penampakan di Belanda itu nunjuk ke itu, kan itu anak Indonesia. Iya. Terus langsung ganti muka kayak yang dilihat yang di turun tangga itu. Wah, situ Mr. White langsung gumprang lah gitu lah. Kaget gitu kan. Pak, kenapa Pak? Itu Pak, nas ini. Tapi ngomong bener, lampu normal lagi. Enggak apa, masih lukisan sama. Aduh. Ya singkat cerita, Nas, saya nggak tahu ya. Pokoknya saya sudah yakin dengan agama saya, kata manggil ini itu. Nggak bisa. Ini kenapa? Sampai bilang, sampai suatu ketika Mr. White kesel. Lukisan sialan, diambil, dibanting. Kalau kita lukisan gini, pecah dong. Pasti dong. Iya, jelas. Jangan kan kaca, dalamannya juga bisa pecah. Apalagi dihantam kayak pinggiran gini. Iya. Sampai kan sudah ada piano ini dibantingin, bak. Nggak robek loh, kaca dong pecah. Kalau Pak Heru nggak percaya, tanya Mr. White. Tapi mending jangan. Iya. Gitu. Iya. Saking keselnya tuh. Ya mohon maaf, saking frustasinya sampai minum alkohol tuh, wah gitu loh. Saya nggak tahu nih. Mohon maaf sampai panggil ya dari Ustadz juga. Nah, bisa juga. Terus ada seorang Ustadz bilang begini. Kalau nggak salah Ustadz dari daerah mana ya? Dari daerah Pisangan, Jatinegara gitu katanya.
Ini semua rumah ini akar permasalahan dari lukisan ini. Oh, iya. Nah, singkat cerita, kita datang seorang ya dibilang ustadz juga, ya antara ustadz kiai gitu. Pokoknya dia nggak mau dibilang paranormal. Ini panas cerita. Di daerah Pisangan, Jatinegara, datang Pak Haji itu. Panggil Pak Haji lah. Iya. Harus kita panggil Pak Haji. Dia datang situ katanya. Gimana? Sosoknya gimana tinggi itu? Kayaknya gue ketahui nih. Bisa ngurut nggak? Iya. Nah itu pernah ngurutin saya Pak. Oh, masa sih Pak Haji ini namanya? Iya. Udah meninggal. Astagfirullah yang meninggal dia. Dia emang ngurus saya tuh. Yang ini kan Pak Haji namanya ini. Iya. Itu gue tahu banget Pak Haji itu banyak ceritanya. Yang gue dirawat dari kecil pernah kok. Sama dia disembuhin lah. Gue kena demam tinggi di rumah sakit manapun nggak mempan. Sama dia akhirnya diwiritin sampai gue keluar kotor, mohon maaf hitam gitu. Akhirnya gue bisa ya normal gitu. Ngomong gitu ya. Udah. Nah, Pak Haji bilang, ini semua ini dari lukisan ini. Udah balikin aja ke tempat asalnya. Tapi dari mana ini? Gitu. Jadi, menurut Pak Anas, namanya, ya mohon maaf mungkin jin atau apa, bisa masuk ke dalam situ. Jadi kalau dibilang mungkin gentayangan atau apa, agak paham gue. Pak Anas bilang, ini masuk ke situ. Ya udah katanya doain aja. Semua ya, mau ada ini gitu loh. Dan singkat cerita, kalau mau ini lagi ya mesti ketemu ahli waris atau anaknya atau gimana, ya nggak susah. Nyarinya kan bingung ya Bang. Kenapa itu lukisan itu sangat bernilai, entah berapa harganya, karena katanya itu kayunya bahan yang sangat langka. Gitu. Dan entah di zaman itu pelukisnya siapa, belum tahu juga. Jadi sampai sekarang belum ketahuan. Sekarang masih misteri. Dan sampai saat ini, gue ketemu Pak Mr. Y. Itu lukisan buat kamu aja, Her. Lah, buat gue mau taruh di mana? Kan gitu. Iya. Dan singkat cerita, gue udah ketemu Mr. Y. Gue ngomong gini-gini sama mimpi gue segala macam. Banyak ceritanya. Ngomong gini-gini. Begitu. Akhirnya benar, Mr. Y cerita. Apa yang Pak Anas cerita ke gue. Klop. Nyata. Sama jadinya. Gue cerita mimpi. Ya, kalau Mr. Y emang apa ya, saya mimpi apalah, halusinasi segala macam. Oh, kamu nih Gunung Raung? Iya, gue mau cerita pengalaman gue ini. Terus, dan anehnya lagi, gue ada kenal di medsos juga ya. Salah satu porter gitu ya. Adalah Mas Roni. Mas, saya dapat ini. Ini. Ada ini. Terus, saya mengalami kejadian gini. Wah, ini. Seru-seru. Kenapa nggak kontenin? Enggak. Saya pengen tahu nih. Coba Mas lihat lukisan ini. Langsung Mas Roni, astagfirullahaladzim. Kenapa tuh Bang? Ini memang ada. Ada isinya? Bukan ada isinya. Orang ini memang ada di tempat itu. Maksudnya si Mister ini pernah mendiami daerah situ. Tinggal di daerah situ. Iya. Kok bisa gini? Nggak tahu. Entah dari mana. Mungkin pas zaman kolonial, zaman kemerdekaan. Entah rumah itu nempatin siapa. Terus rumah itu udah nggak ada. Terus barang-barang itu kemana? Entah lari ke kolektor, ke tukang lokan nggak tahu. Siapa yang mungkin kita nggak tahu. Betul. Gitu. Yang gue ceritain Mas Roni kaget. Dia pas lihat foto gue kirimin via handphone aja langsung kaget gitu. Kaget. Kok bisa di situ? Ya, gue ceritain. Panjang nih Mas Roni ceritanya. Nggak apa-apa. Cerita udah. Ya ampun bisa begitu. Ya sekarang gini Mas Roni, lukisan ini masih tetap ada di situ. Saya mah Mr. Y suruh nyimpen ya. Saya malas buat apaan. Ya udah nggak. Ya buat apaan? Gini. Saya nggak mau kalau terjebak dalam sebuah kultus. Gitu. Saya nggak mau gini. Ya udah nggak apa-apa. Udah. Nah, setelah itu setelah ngobrol dengan Mr. Y, kita ngobrol itu, langsung Mr. Y nggak usah dibahas itu. Kita kembali tentang lukisan saya. Kapan bisa direpro? Gue liatin lukisannya itu. Itu lukisan asli itu mahal semua tuh. Itu miliaran dan tidak dibingkai. Mr. Y kenapa lukisan tidak dibingkai? Kalau yang dibingkai itu yang asli cuma ada di Istana Negara dan Museum Nasional. Kalau benar-benar asli itu semua digulung, ditaruh di berangkas, Bang. Baru tahu gue. Kalau lukisan bernilai itu tidak ada dipajang. Kenapa? Takut dicolong. Iya. Pasti dicolong. Ya ada itu di bank dan di museum atau Istana Negara. Oke. Nah, pertanyaannya ialah lukisan itu sampai sekarang membayangi gue. Tapi gue nggak mau terjebak dalam hal itu. Gue nggak positif, gue tetap berdoa, ya kan? Dan yang anehnya lagi, si nyonya dalam lukisan itu, ibu-ibu itu, kata beberapa orang
ya, yang melihat, misal ngobrol, itu bro di belakang lo siapa? Ibu-ibu cantik banget, bajunya baju kebaya, pakai konde sanggul, cantik, di belakang lo baju ungu, itu terus ada orang Belanda senyum-senyum, lalu jangan bikin gue merinding lah bro, gimana? Iya, lo pernah apa sih di sana? Udah akhirnya ngomong lagi masalah nih mas, gini. Ya gimana Mas Heru udah naik Gunung Raung lewat Sumber Beringin, di pos demit, pos mayit kena ini itulah. Ya udah, ya mungkin nggak tahu disempurnakan ya, aku bukan ustadz, bukan ahli agama. Ya udah bodo aja. Ya jadi inti dari cerita ini ya udahlah, semoga ya bukan, mohon maaf ya, itu kan karena apa sebab akibat dan segala macam ya kan. Ya gue berdoa ya mohon dimaafkan dari segala kesalahan gitu kan. Memang itu penjajah, tapi kan di balik dari semua itu si Mr. Van Houten itu memang banyak pekerjaannya. Banyak pegawainya, banyak kayak punya ladang segala macem. Ya kan? Ya di zaman itu kan nggak bisa apa-apa pegawainya kan, karena udah mungkin rakyat udah dapat gimana, dianggap si bule itu apa sebagai company. Memang di zaman itu bangsa-bangsa Belanda tuh gayanya tuh gaya bajunya kayak gaya militer, sama kayak presiden kita Soekarno. Baju kayak baju militer. Jadi dianggapnya itu penjajah, padahal sih bukan, saudagar lah istilahnya. Bangsawan. Pas kayak begitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya nggak ada kayak gitu gangguan itu. Cuman yang gue paling kesel ya lah kalau ke situ, apaan Bang Heru, Pak Heru, Om Heru, lukisan di bawah. Gue pusing sampai sekarang. Masih tetap ditawarin supaya membawa lukisan itu. Sama teman gue si Jadi. Apa bilang gini, nggak usah lo bayar. Gratis. Bukan. Karena sudah ada, mohon maaf ya, pedagang barang antik. Dibawa tuh lukisan itu ke tokonya dia. Besoknya berantakan atau apalah. Nggak laku atau nggak ngerti gue. Kan katanya. Orang yang pernah membawa lukisan itu kan musibah ya, gitu. Gangguan mistis kayak gitu. Tapi kalau gue biasa aja. Terus kalau Mr. Y isinya lihat itu ini keluar darah. Cuman kayak gini itu senyum. Sosok yang ada di seniman, gue menganggap lukisan ini bagus. Dan gue harus mungkin udah itu doang, nggak ada. Musik kayak naik gunung Indonesia. Tracknya. Tuh. Yang terkenal dengan jembatan Siratul Mustaqim. Ampun. Cuman waktu itu masalah Sumber Beringin, dia bilang usah ke desanya aja, ke pesanggeran. Ya justru pesanggerannya itu yang bikin males. Iya. Gitu. Kalau mau segala macam, di situ jawabannya. Kata beberapa spiritualis. Ini kalau misal sampai gue pernah iklankan kan. Nggak. Kalau tadi gue jual $1 juta itu misalnya bilang eBay, gue mau banget. Nggak bisa juga. Mungkin karena itu kali ya, karena ngeliat burka. Ingin dikembalikan sama Om Heru ke tempat asal. Karena Om Heru juga pernah. Masuk gua harus naik gunung? Enggak, bukan, kata beberapa spesialis. Entah ini misalnya Bang Heru ke sana bawa lukisan, nanti ada nemuin itu gimana? Ya boleh aja kalau diongkosin. Kan gua gitu aja. Sampai gua bilang gini. Ya udah, jadi kayak gua orang gila gitu loh. Mr. Van Houten, keadaan saya begini. Saya sedang susah begini. Saya sudah kehilangan gini, saya tidak punya uang begini. Tolong saya. Gitu loh. Tolong saya jangan gini. Itu sampai orang pada ngeliat itu yang OB itu, pada mungkin kayak gue orang gila ngobrol sama lukisan gitu ya. Kan kesel gue kan. Sampai gue buka itu, apa ini gue bersihin, debu itu. Ngomong gitu aja. Ya udah oke. Saya pulang ya, Mr. Van Houten. Terus pas gue turun tangga,
terima kasih sudah datang. Anjing. Wih, langsung gua, siapa yang ngomong? Terus satu lagi yang ada suara ibu Jawa, matur suwun dan mas. Itu gue merinding. Itu gue langsung turun tangga, langsung jalan tuh kepleset. Mungkin karena gue ngomong kasar atau gimana, nggak tahu lah pokoknya lah. Dan itu pasti pas gue ke situ di hari keberapa pokoknya gue lupa. Pokoknya 1 hari sebelum bulan puasa gue ke situ. Kayak ngadu lah gitulah. Dia lah nyelesain gini-gini gitu. Gue langsung jatuh. Ya luka juga akhirnya. Nggak tahu juga mungkin maghrib kurang awas, gelap, lampu penerangan kurang ini. Jatuh gue langsung. Cuman terima kasih dalam bahasa orang bule gimana sih? Iya. Satunya lagi bahasa Jawa. Matur suwun dan mas, aduh kemas, aduh. Ya udahlah. Panjang ceritanya ini. Ya. Jadi inilah cerita yang gue ceritakan buat teman kisah. Semoga bisa diambil hikmahnya dalam arti ya kita mau ngomongin suatu seni, suatu karya. Ya udah jangan dikutuskan. Betul. Jadi udah bagus gitu aja. Perkara mau itu gimana, entah itu gimana, ya kita cukup percaya kepada diri sendiri. Kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Udah. Jadi gua hanya berdoa untuk kebaikan bagi yang itu, bagi kita sendiri. Udah begitu saja. Ya. Ya, itulah cerita gue tentang lukisan Mr. Van Houten dan istrinya. Mohon maaf istrinya nggak bisa gue sebut. Siap. Sampai gue preset nih, lidah gue kesebut. Ada yang gue penasaran nih, Bang Heru, tentang security yang ada di tempat itu yang selalu menghalangi Pak Nas itu untuk bercerita, itu kenapa ya, Bang? Jadi dia itu sering diganggu. Namanya security kan muter-muter. Iya, kontrol patroli. Sering ada yang apa namanya. Jadi memang si Mr. Van Houten itu ada tongkat. Bajunya tapi gini kayak opas gitu. Tok gitu loh. Mungkin ya. Kalau gue sih menilainya ini security mah agak arogan gitu. Iya. Katanya sih dalam bahasa Belanda mungkin kalau gue salah. Pedoms gitu loh. Kayak gitu-gitulah. Iya. Seperti itu dan tiap malam tuh suka ada ini sebenarnya ternyata suara musik itu mah tiap malam bunyi sendiri. Iya. Dan itu bukan sama dia doang yang gue tanya loh, sama yang OB muda. Bener iya, di malam tertentu. Di malam-malam tertentu musik nyala sendiri. Terus ada orang ngobrol, ada ketawa-ketawa, gimana sedang sih? Iya, adanya pesta. Ya, ada pesta. Seperti itu. Iya. Dan di tahun 65 juga pernah ada tentara kita tidur di situ zaman tahun 65 ya, dulu zaman revolusi ya, G3 PSPKI itu diganggu semuanya. Gitu kan katanya nih. Iya. Jadi Panas juga diceritain sama yang menjaga ini rumah. Sampai sekarang rumah itu masih ada dan lagi direnov. Oh, direnov. Dan sekarang ada yang ngerjain anak buah gue, maksudnya anak buah gue itu mapala gue. Untuk namanya itu bangunan tua kan, cagar budaya, tidak boleh dirusak. Iya. Jadi hanya dibagus-bagusin gitu aja. Tanpa mengubah bentuk bangunannya. Nah, itu lukisannya masih ada? Masih. Dan itu jadi sekarang naruh nggak sembarangan. Di suatu ruangan gitu loh. Ditata. Ruangan kayak kamar, iya. Satu kamar, jadi bener kamar itu nggak boleh masuk. Maksudnya gini, katanya sih, ya kayak kamar, kamar tidur. Iya. Udah taruh situ aja. Jadi seperti disakralkan. Kalau sakral sih enggak. Dikhususkan. Iya, katanya itu dari permintaan Mr. Y sih. Oh iya. Mr. Y itu. Tapi Mr. Y nggak jelasin atau gimana gitu. Katanya sih dari itunya dari punya feng shui itu apa. Ya udah katanya. Udah taruh tempat yang bagus, yang bersih udah gitu aja. Jangan taruh kayak di gudang begitu aja. Jangan digeletakin. Dirawat ya. Gitu. Iya. Gitu. Nah Om, maaf. Nah Bang, kan tadi cerita ya. Banyak orang yang ngelihat tuh di belakang Bang Heru suka ada sosok wanita berpakaian adat Jawa dengan disayul. Nah, itu sampai sekarang masih ada yang suka ngelihat itu nggak Bang, sosok itu tersebut? Masih. Dan itu sama pengalaman gua tuh di Gunung Raung itu. Pernah putih-putih zaman dulu ya. Pernah ketemu juga. Ya, kalau bilang ketemu dalam mimpi iya juga. Datangin iya. Datangin iya. Iya, putri pakai selendang ungu. Apakah itu satu kesatu tuh gua nggak tahu. Aduh. Nggak ngerti. Karena waktu di pesanggaran di Gunung Raung itu, pas gua ke toilet, kamar mandi,
teman gue kabur nama Yanti, yang ada si opas Belanda itu, panjang nih. Nah, dia tak teriak, dia bilang udahlah mungkin karena lo capek gimana. Pas gue mau kencing, terus ada noni Belanda, gitu. Nggak lama pas itu kabut ya. Nah, kemudian dari balik tembok tuh keluar kayak putri yang cantik itu kayak zaman dulu lah. Kayak namanya juga baru bangun tidur mau kencing gimana sih? Kan mata-mata sempat belek kan atau jangan yang gue lihat halusinasi kan. Dan itu tempat itu berkabut emang. Kaki gunung. Putri itu nunjuk-nunjuk, lama kemudian barangnya itu hilang set gitu. Bau bunga melati kantil. Waduh. Seperti itu dulu tahun 95 dan sampai sekarang nggak bakal lupa kejadian tahun 95. Makanya gue cerita ini ada keterkaitannya gue dengan pendakian gue ke Gunung Raung tahun 95 via desa Sumber Beringin. Kenapa Sumber Beringin? Karena di desa itu banyak pohon beringin. Oh, kenapa? Ya. Oke teman-teman, itulah cerita pengalaman dari Bang Heru yang menurut gua cerita ini sangat epic ya, bikin bulu kuduk gua merinding juga. Nah, buat kalian yang masih penasaran sama ceritanya dari Bang Heru, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Bang Heru. Ada di mana Bang? Instagramnya Heru Survival. Nah, ya udah teman-teman, mungkin cerita misteri malam ini cukup sampai di sini. Akhir kata, gua Puji dan Heru Survival